tadi telah sampai kembali di kantor Dewan Perwakilan Rakyat. Next itu wakil. Berarti kita di ketua. Berarti ketua itu nurut, wakil itu nurut sama ketua. Nah, Pak, kami mau masuk ke dalam. Boleh Pak? Ya, disilakan sahabat-sahabat. Tolong maju. Sebagai ketua DPRD itu tidak bisa terlalu intervensi anggota DPRD karena kita terlahir dari partai yang berbeda-beda. Jadi saya sudah mengimbau kepada kawan-kawan untuk hadir, cuman mungkin pada hari ini ada yang berhalangan, mungkin ada yang lagi di daerah, mungkin tidak bisa hadir, tapi tidak mengurangi dari semangat kita semua yang hadir di sini. Hari ini dua pimpinan sudah hadir, langsung pimpinan yang hadir, saya sendiri yang hadir. Ya, artinya kalau hanya insya Allah dapatlah kita berdiskusi menjawab apa yang mesti disampaikan, apa yang disampaikan adik-adik. Kami sangat bangga, sangat senang sekali. Yang namanya daerah ini mesti tanggung jawab kita semua. Tentunya semangat kita semua dalam hal apa saja ya, pembangunan yang disampaikan adik-adik itu. Sebagaimana disampaikan adik-adik tadi, adik-adik minta kepada kami untuk berjuang. Kita sudah berjuang untuk menyampaikan apa yang menjadi usulan dan kebutuhan melalui pertemuan-pertemuan resmi ya tidak resmi kepada Pak Gubernur. Pak Gubernur datang di sini lalu kita ajak. Saya masih ingat dulu zamannya Pak Andi Rahman, setiap datang ke Tembilahan ada waktu kesempatan kita ajak mereka untuk melihat ruas jalan yang di Tembilahan, ke Sungai Empat, ke Sungai Luar ke kita selalu bawa ke sana supaya melihat kondisi secara real. Itu yang kita lakukan. Begitu juga kita berkomunikasi dengan DPD provinsi, berkomunikasi dengan DPD kabupaten, berkomunikasi sama PU provinsi, baik melalui pimpinan maupun juga komisi-komisi sudah menyampaikan. Begitu juga dengan bertemu dengan tanggal 2 April tahun 2017. Ini bagian dari kewenangan Provinsi Riau. Kalau sudah menjadi begitu, tentu penganggarannya berada di Provinsi Riau. Baik pemeliharaan, baik peningkatan maupun pembangunan, semua yang pada ruas ini adalah menjadi tanggung jawab Provinsi Riau. Apa yang kita lakukan? Yang seperti yang disampaikan. Yang dilakukan baik pemerintah daerah, baik dinas PU maupun juga kita-kita yang ada di DPRD ini adalah mengkomunikasikan, mengusulkan dan memperjuangkan. Kami tadi disampaikan ada perpanjangan tangan dari masyarakat, dari rakyat. Itulah yang memang yang kami lakukan. Itulah yang upaya. Dan kita tidak bisa menganggarkan pada ruas ini karena ini menjadi tanggung jawab dan kewenangan provinsi. Alhamdulillah pada tahun ini pemerintah Provinsi Riau sudah menganggarkan sebesar 61,5 miliar di dalam buku APBD Provinsi Riau pada tahun ini, dan itu sudah dilakukan pelelangan melewat LPSE Provinsi Riau. Nah, artinya ini sudah sudah nyata. Apa yang menjadi perjuangan kita bersama, perjuangan adik-adik sekalian sudah nyata, sudah ada action pemerintah Provinsi Riau dalam menganggarkan. Ini salah satu bukti yang konkret. Bukti konkret mana lagi yang mesti kita minta? Persoalan gagal lelang itu bukan ranahnya kami, bukan ranahnya Provinsi Kabupaten Kota, ranahnya LPSE Provinsi Riau, ULP Provinsi Riau. Kenapa batal lelang? Bisa saja mungkin secara administrasi tidak memenuhi persyaratan, maka dibatalkan, maka lelang dibatalkan. Lelang pertama itu tetap 61 Pak Kadis ya? Iya. 61 miliar. Kenapa hari ini dia maka dilelang ulang
sekarang masih terjadi proses lelang ulang. Adik-adik silahkan buka LPSE Provinsi Riau, mungkin sudah buka. Itu masih ada proses lelang hari ini. Pemasukan dokumen sampai tanggal 8 Juni ini masih ada proses lelang, masih pemasukan dokumen. Kenapa 22 miliar? Kita komunikasikan juga melewat KDSPU Provinsi, KDSPU Kabupaten, karena memang secara teknis memang yang mengerti persoalan teknis itu adalah Dinas PU. Dinas PU menyampaikan kepada saya, kenapa Batalang coba komunikasikan ke provinsi, ternyata tidak kena batal lelang, tentu akan terjadi pengaruh waktu. Ya, pengaruh waktu. Waktunya kalau mungkin dulu misalnya 8 bulan proses pelaksanaan, mungkin karena proses lelang hari ini masih dalam proses pada bulan 6 bisa saja, tentu waktunya akan menyempit. Dengan waktunya menyempit, maka tidak memungkinkan untuk menyelesaikan kegiatan senilai 61 miliar. Maka ini kebijakan Provinsi Riau juga untuk merubah ini. Ini adalah pertimbangan teknis. Mereka yang punya, bukan kita yang punya. Pertimbangan teknis ini tidak kita yang punya, mereka yang punya. Mereka yang merubah 22 miliar ini karena pertimbangan teknis tidak bisa menyelesaikan kegiatan. Nanti kalau tidak selesai kan jadi persoalan. Yaitu persoalan juga persoalan hukum. Mereka juga tidak mau tersandung persoalan hukum. Maka mereka merubah lelang ini untuk tahap 1 ini dia hanya membangun senilai 21 miliar. Kalau persoalan kenapa batal lelang, saya jujur saja, secara pribadi, secara lembaga saya tidak bisa menjawab, karena itu yang bisa menjawab itu hanya ULP Provinsi Riau yang bisa menjawab. Termasuk juga tadi juga bicara tentang pengawasan. Kalau pengawasan sosial kita bisa lakukan, itu tanggung jawab kita bersama. Saya, Ketua DPRD, sebagai anggota DPRD, Pak Kadis PU, semua masyarakat itu termasuk juga para wartawan bisa melaksanakan pengawasan secara sosial. Pengawasan langsung, tanggung jawab pengawasan langsung terhadap luas provinsi, karena adalah anggarannya anggaran provinsi, ini memang tanggung jawabnya berada di DPRD Provinsi Riau. Kita tidak bisa memanggil Dinas PU Provinsi Riau untuk hearing. Yang bisa memanggil Dinas PU Provinsi Riau itu adalah di DPRD Provinsi Riau. Tapi kita hanya bisa berkomunikasi, mengkomunikasikan, membicarakan dengan kawan-kawan yang ada di DPRD Provinsi Riau untuk menyampaikan tentang pengawasan ini. Yang jelas hari ini mestinya kita juga harus bersabar, tentunya itu, karena memang ini dalam proses. Proses ini tidak bisa kita ikut campur dalam proses lelang ini. Ini murni kewenangan pemerintah Provinsi Riau lewat ULP Provinsi Riau. Ya, yang kita syukuri hari ini bahwa Provinsi Riau terhadap tanggung jawab terhadap jalan jembatan Sungai Piring ini sudah melihatkan sebuah kerja yang konkret. Mereka sudah menganggarkan. Ya, memang ada salah, memang kan tidak salah mereka. Mereka sudah menganggarkan, memang ini menjadi tanggung jawab provinsi. Salah apabila kabupaten yang melaksanakan penganggaran. Karena kalau kabupaten melaksanakan penganggaran, dia tidak bisa tercatat di aset kabupaten. Begitu SK Gubernur lahir, maka seluruh aset jalan, jembatan, bokalver, operate, apa semuanya yang ada pada ruas ini memang menjadi dicatat di aset pemerintah Provinsi Riau. Maka kita tak bisa melaksanakan penanganan pada kasus jembatan Sungai Piring, seluruh jembatan yang ada di sana. Mungkin ada yang masih lihat, sebelum itu kan pada saat membangun jalan-jalan yang ada sekarang, yang itu masih statusnya status pemerintah kabupaten. Maka kita bisa membangun jalan kemarin itu. Pada saat membangun jalan, sayangnya pula lah kontraktornya tidak bisa menyelesaikan. Ada beberapa titik yang tidak bisa selesai pada saat itu, ya kan? Itu dulu lewat kabupaten. Karena pada saat itu kewenangan kabupaten. Pada begitu terbit SK Gubernur 303, ini bergeserlah menjadi kewenangan provinsi, termasuk ruas jalan dari Sungai Luar, Sungai Empat,
Belantaraya ke Mandah. Karena itu adalah linknya provinsi. Kalau terhadap kasus jalan Sungai Piring, jalan Teluk Pinang, Kuala Gaung, ya lahan baru itu status jalannya status jalan kabupaten, maka dibangunlah sudah lewat jalan kabupaten, sudah kita bangun Adinda. Sudah kita bangun dulu, belum dibangun, sekarang kan sudah dibangun, sudah jadi, sudah selesai malah pembangunannya. Ya, bahkan pekerjaan itu sudah 3 tahun, 4 tahun berturut-turut dianggarkan. Hanya saja tidak ada yang sanggup melaksanakan kegiatan. Tiap tahun dianggarkan oleh Dinas PU, tanya Pak Umar. Pak Umar juga orang Lahang. Aja tanggung jawab moral. Pak Umar ini kan orang Lahang nih. Tepuk tangan juga kita untuk Pak Umar nih. Kita syukurlah kita. Tapi kan bagaimana? Cuma dianggarkan tiap tahun. Tapi kan Pak Umar tak bisa menunjuk langsung orang yang mau mengerjakan. Karena ada proses. Prosesnya lelang. Begitu dilelang, tidak ada yang mau mengerjakan. Karena mungkin Adinda tahu. Karena ruas jalan yang buruk itu berada pada posisi tengah. Mobilisasinya kan 4 kilo. 4 kilo dari Lahang Baru, 4 kilo dari Teluk Pinang. Ini syukur tahun kemarin ada yang mau menawar. Alhamdulillah pekerjaannya juga sudah selesai. Persoalan kualitas itu tentunya masalah teknis. Kami tidak sampai persoalan teknis. Teknisnya ada pada Dinas PU. Jadi inilah kasus jalan Sungai Piring ini. Kenapa sungai jembatan hari ini tidak bisa kita bangun? Karena pada kondisi existing jembatan yang Sungai Piring ini kan kalau namanya mau membangun itu kan harus bebas dulu areanya. Areanya harus bebas, lokasinya harus bebas. Karena begitu dilelang, pada kasus sekarang ini dilelang, 7 hari setelah lelang, kontraktor yang memenangkan tender wajib sudah memulai sebuah pekerjaan. Wajib. Kalau lahannya belum bebas, maka tidak bisa, maka dialihkanlah titik jembatan ini pada posisi yaitu yang direncanakan sekarang, yaitu pada posisi di sampingnya SMP Sungai Piring. Ya, itu Sungai Piring. Kenapa ini tidak bisa dibangun? Dan ini juga nantinya kalau saya diskusikan kemarin dengan Kadis PU, ini juga akan dibongkar, jembatan ini akan dibongkar untuk lewat ponton, membawa tiang pancang, material dan lain-lain. Nah, dan kami juga minta, tadi saya juga minta sama Pak Umar tolong sampaikan ke Kadis Provinsi, itulah kerja kami. Kami minta, kami sampaikan kepada Provinsi, karena ada nilai berapa tuh Pak Umar? Jembatan darurat. Ada jembatan daruratnya sebesar 600. Jadi pemerintah provinsi itu tidak juga dengan membangun jalan di sini, dia tidak juga akan memutuskan yang di sini, maka dianggarkan juga untuk jalan daruratnya sebesar 600 juta. Setelah nanti dibongkar ponton lewat, maka dilaksanakan pembangunan jembatan darurat. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Kita berdoa lah. Kita doakan semoga yang menawar ada. Kita doakan semoga yang menawar administrasinya lengkap. Kita doakan ULP-nya sehat, bisa berevaluasi, ya kan? Dan kita doakan juga semoga tahun depan mesti dilanjutkan. Karena ini belum tuntas, Adinda. Karena belum tuntas jembatan ini, nanti harus ada operate-nya, harus ada jalannya lagi yang menyambung link jalan di depan SMP itu tentu disambungkan. Mungkin yang di sebelah sana sudah, yang sebelah sini yang di samping rumah Haji Aliang itu belum selesai. Dan ini harus disambungkan. Ya, yakin dan percayalah, demi Allah kami pasti berjuang terus untuk ini. Tapi kewenangan tidak ada di tangan kami. Kawan-kawan di Komisi 3 ini mungkin Kadis PU Provinsi itu munyak sudah. Saking kita bagaimana kita menyampaikan berbagai hal untuk memang infrastruktur yang memang berada pada kewenangan Provinsi Riau. Termasuk juga bukan hanya di sini ya, termasuk juga ruas jalan yang di wilayah Rengat. Yang di wilayah Rengat tuh kami jujur saja, saya jujur ya, setiap kali jumpa Pak Gubernur dalam berbagai acara, Pak Gubernur kunjungan, Pak Bupati juga menyampaikan, mohon Pak Gubernur itu memang wilayah kami, tapi kalau di sana putus kami tak bisa berjalan lagi, ya kan? Karena
wilayahnya wilayah Inhu. Syukur saja hari ini sudah terbuka jalan bagus, jalan yang dari kilo 5 menuju Granit. Ada jalan alternatif. Kita juga ketakutan kemarin kalau seandainya yang runtuh jalan yang di dekat kita memasuki Rengat itu juga termasuk dulu juga kami juga khawatir pada posisi jembatan Farid 6. Maka kita minta dulu provinsi melalui melalui apa? Sumber daya air. Sumber daya air provinsi itu untuk menturap. Kita menturap itu supaya jangan terjadi longsor. Kalau ini longsor maka kita akan jembatan Farid 6 itu kita tak tertutup langsung jalan kita ke sana. Itulah yang upaya-upaya kita yang kita lakukan. Termasuk Jalan Bagan Jaya. Alhamdulillah ini juga pada tahun ini banyak sekali ruas-ruas jalan yang memang yang sudah ditangani provinsi, yang sudah dianggarkan oleh provinsi, termasuk Jalan Bagan Jaya, termasuk jalan Sungai Luar, Sungai Empat. Walaupun bertahap, tapi ini provinsi komitmen setiap tahun mereka terus menganggarkan. Mudah-mudahan nanti tembus sampai ke Sungai Empat, sampai ke upaya kita hanya itu, karena kewenangannya berada di dinas provinsi pada provinsi Riau, ya. Jadi kami ini terus terang juga punya beban moral, apalagi saya, Dinda. Saya ini punya beban moral saya karena saya adalah anggota DPRD dapil saya. Dapil 2 kampung saya, Teluk Pinang itu kampung saya, tanah leluhur datuk nenek saya. Ya, jadi punya beban moral juga kita. Karena jujur saja, selagi kita menjabat inilah kita bisa membangun daerah. Minimal kita bisa memperjuangkan, menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat pada jalur-jalur yang tepat. Itulah upaya-upaya kita yang kita lakukan. Ya. Tapi pada posisi hari ini kita harus memaksakan Provinsi Riau harus mengerjakan ini sekarang tuh belum bisa kita. Mesti kita sabar menunggu. Mudah-mudahan kita dalam waktu dekat ada penetapan pemenang. Ditetapkan pemenang karena masih ada 4 tanggal 8. Tanggal 8 hari apa tuh? Besok. Tanggal 8 besok masih ada pemasukan dokumen, masih dalam proses, belum masih ada evaluasi lagi, ada ini kan ini proses lelangnya masih banyak lagi. Jadi maka kita bersabar untuk ini. Itulah yang bisa kita lakukan. Insya Allah juga kita nanti kita minta juga kawan-kawan Komisi 3 atau Kadis PU tolong juga ini Pak Umar supaya ini benar-benar mudah-mudahan ada yang menawar dan secara administrasi bisa, tapi secara bocoran saya tidak tahu persis, tapi bocoran sudah ditetapkan pemenang, begitu diklarifikasi diminta tenaga ahlinya, kontraktor pemenangnya kabarnya tidak bisa menyampaikan itu, tapi itu kabar-kabar angin saja. Saya tidak pernah juga secara langsung bertemu dengan WLP, nanti ngada-ngada pula saya, karena itu memang kewenangan panitia apa yang menjadi. Tapi yang jelas panitia membatalkan lelang pasti ada persoalan. Nah, kalau tidak ada persoalan tidak mungkin panitia akan membatalkan lelang, karena bisa ada masa klarifikasi, ada masa tuntutan, semuanya kan ada tenggang-tenggangnya itu gitu. Nah, jadi kalau saya jujur saya tidak mengada-ngada, ini RKA-nya provinsi, silahkan Anda lihat, ini angkanya 61 miliar ya. Dan ini menjadi ruas provinsi, nanti Anda silahkan terima, nanti silahkan ini saya fotokopikan tentang SK penetapan. Iya. Dan juga ini ada wilayah saya screenshotkan, dan mungkin adik-adik juga bisa melihat LPS, membuka situs LPSE, ada buka di situ yang saat ini lelang, langsung ketemu itu LPSE Provinsi Riau, buka yang saat ini lihat pada nomor 1 itu ada ruas jalan Sungai Luar Teluk Pinang Kuala Gaung senilai 22 miliar karena sudah berubah dia pada lelang kedua ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Yang tergabung dalam aliansi pemuda Injil, maka dari itu kami meminta DPRD Kabupaten Indragiri Hilir untuk menyampaikan segala tuntutan yang diajukan dari aliansi pemuda Injil, yaitu 1. Mendesak Bupati Indragiri Hilir untuk menyampaikan dan memperjuangkan ruas jembatan Sungai Luar Gaung Gas. 2. Mendesak DPRD Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengawal pembangunan dan mengawasi jembatan ruas Sungai Luar Gaung Gas.
Demikian pernyataan ini kami buat untuk ditindaklanjuti sebagaimana semestinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta ini nanti Pak ada tanda tangan dari Komisi 3, Ketua DPRD, DU tadi sudah, dan asisten 2 sudah, Wakil Ketua DPRD, dan insya Allah ini kita akan kirim ke Gubernur Riau. Nah, dan ini kita coba kawal sama-sama nantinya Pak. Oke. Ada kemana? Aku payah pula lagi. Penting pula kita kan. Bikin videonya sama minta sama Pak Jokowi.